Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini Obrolan Pas di sini kembali lagi di hari ini bersama saya Iqbal Fatwa. Apa kabar pemirsa Opini? Dan pastinya terima kasih yang sudah nonton episode kali ini. Nah, siapakah bintang tamu yang akan kita undang di kali ini yang pastinya kita akan ngajak ngobrol-ngobrol secara santai di obrolan pastinya Pas di sini. Tapi sebelum itu, pemirsa Opini yang belum subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu bisa subscribe sekarang juga. Biar bisa nonton opini ini, mau di dalam kamarnya, mau sambil makan, ataupun yang lagi dalam perjalanan, bosen, nunggu perjalanan yang jauh, bisa juga sambil nonton opini. Nah, kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu pemuda, politik, dan masa depan daerah. Sudah ada kata-katanya pemuda dan juga politik. Nah, sudah hadir di studio opini seorang anggota Dewan DPRD dari Kabupaten Seluma yang masih sangat muda sekali, Febri Nanda. Assalamualaikum, Feb. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, semangat. Memang kalau anak muda berkiprah di politik itu jiwa mudanya selalu berapi-api ya. Harus tetap bergelora lah. Harus tetap bergelora. Luar biasa sekali. Febri, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang tema kita nih, ini panggilannya siapa dulu nih? Kalau sehari-harinya teman-teman atau mungkin di kantor. Ya, biasanya kami dipanggil itu Dang Nanda. Oh, Dang Nanda. Oke, nah biar lebih akrab lagi saya juga manggil Dang Nanda. Oke, Dang Nanda. Sebelum kita bahas tema, saya mau ngajak pemirsa opini untuk lebih mengenal lagi nih seorang Febri Nanda atau Dang Nanda ini. Awal mula terjun ke politik, terus juga mungkin kita flashback dulu. Siap. Awal mulanya terjun ke politik, apakah memang dulunya nih mungkin dari zaman SMA atau juga zaman kuliah memang tertarik ke dunia politik atau yang berbau-bau bidang-bidang hukum seperti ini gitu? Baik, sebenarnya tidak juga sebenarnya, Pak. Kami kan selama SMP, SMA itu malahan tidak masuk OSIS. Ya, tidak ada organisasi. Tidak ada organisasi kan. Tetapi waktu kuliah kami masuk ke jurusan hukum. Nah, memang bersentuhan dengan ranah politik waktu itu di hukum dan kami juga masuk OKP bahasanya kan. Jadi masuk organisasi eksternal kampus. Nah, disitulah kami belajar bukan politik praktis waktu itu, tapi bagaimana memperjuangkan tujuan-tujuan yang idealis waktu itu. Nah, waktu skripsi kami pun bingung ini nanti mau jadi apa kan. Nah, jadi kalau bahasanya itu berkontemplasi lah. Jadi selesai hukum ini apa? Nah, dulu aku berpikir bahwa hukum adalah panglima. Sampai sekarang aku masih berpikir seperti itu. Tetapi dalam hukum ternyata yang membuat undang-undang itu adalah para politikus. Jadi aku berpikir bahwa kita harus mengambil dulu di atasnya, baru bisa membenarkan hukum ini sendiri. Itu pandangan aku waktu itu. Benar-benar betul. Kalau jadi pelaksana hukumnya saja tidak bisa membuat kebijakan seputar hukum gitu ya. Karena terakhir setelah kita berpikir terlebih jauh, ternyata hampir seluruh aspek kehidupan kita ini diatur oleh politik, termasuk harga beras hari ini. Betul. Semuanya diatur oleh politik. Dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga saja kita berpolitik. Bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak-anak. Betul. Gitu. Oke, gitu. Dari kampus sudah mulai minat nih untuk terjun ke dunia politik. Tetapi waktu itu belum punya panggilan bahasanya, baru tahu seperti itu. Jadi selesai dari situ, kami membuat koperasi kan, untuk penghidupan bahasanya kan. Nah, waktu 2024 itu kebetulan mertua saya itu bendahara PDI provinsi. Dipanggil lah sama ketua umum waktu itu, ketua Ibu Elpa waktu itu, sekarang ganti kan, Ibu Elpa. Nanda, dia bilang kan, kamu merumput. Astaga, merumput gitu. Mendadak dipanggil kamu merumput kan. Wah, kataku kan, bingung juga kita kan. Karena pertama waktu itu umur kita masih 29 tahun. Dan secara jaringan, kita tidak mempunyai jaringan yang mengakar di Seluma. Memang kita orang Seluma, tapi dari SMA itu telah tinggal di Bengkulu. Untuk SMA dan lainnya kan. Nah,
Ibu Elpa nyuruh merumput, itu aku minta sama Ibu Elpa, aku masih ingat itu untuk menjadi DPRD provinsi. Karena kita pikir kalah lah. Tapi qadarullah, waktu berjalan sebulan, dapil 1 itu dari 7 kursi menjadi 8 kursi. Nah, aku langsung bilang, itu kursi aku. Jadi aku turun dari provinsi, calon provinsi, aku turunkan ke kabupaten. Panjang lah kalau cerita itu. Ini kan berarti untuk pertama kali nih. Iya, pertama kali. Seorang anggota dewan dan juga pasti apa ya, begitu dipanggil tadi kan satu hal yang surprise gitu. Iya, terkejut memang terkejut saya. Ya apa ya, kita kan jaringan belum sekuat itu kan. Tapi alhamdulillah waktu itu Ibu Elpa manggil itu masih ada waktu sekitar 1,5 tahun lagi. Nah, disitulah kita masih ada waktu. Masih ada waktu lah gitu. Nah, yang saya penasaran pada saat dipanggil itu, diamanahkan untuk segera merumput secepat mungkin, apa yang ada di benak Dang Nanda nih. Karena kan otomatis nanti begitu saya duduk, saya harus berbuat ini untuk rakyat, terus juga untuk selalu melayani masyarakat, terus juga banyak lah nanti yang akan diperbuat. Apa yang dipikirkan pertama kali? Sudah siapkah dengan semua tugas tanggung jawabnya, atau dalam hati, Bu, saya butuh waktu 1 minggu gitu? Atau gimana nih ceritanya nih? Jadi memang dalam kehidupan ini kan kita semua mempunyai pakem-pakem, Mas. Nah, pakem saya itu adalah apabila diundang, itu jarang sekali saya tolak. Jadi waktu itu Ibu Elpa langsung minta saya untuk merumput, berarti ini kan adalah undangan. Dan saya juga orangnya yang berpikir bahwa seluruh kegiatan alam semesta ini itu sebenarnya telah diatur oleh Allah kan. Daun yang jatuh pun itu atas izin Allah. Nah, karena seperti itu, yang saya lakukan adalah yang terbaik hari ini. Jadi kemarin sudah selesai. Hari depan itu masih gaib. Jadi waktu saya dikasih itu terkejut pasti, tapi saya mikirnya ya sudah, ini undangan saya lakukan. Tetapi kan kita minta provinsi. Masih ada bumper lah, kan masih ada bantalan apabila gagal, ya gagal lah itu kan. Tapi qadarullah tadi berganti itu tadi kan. Berarti pada saat itu Ibu Ketua, Ibu Elva pada saat itu mungkin sudah menerap, wah ini punya potensi nih, dan ada punya potensi. Makanya biasanya kan kalau ketua sudah manggil, otomatis tidak akan asal-asalan gitu. Menunjuk, dia aja gitu. Memang sudah ada feelingnya mungkin. Dan kami juga nggak berani nanya waktu itu. Apa alasannya? Nah, terkait juga dengan sosok anak muda nih, yang ya kita tahu lah mungkin juga di lingkungan teman-teman pergaulan, banyak mungkin yang meng-underestimate. Masih muda, terus juga ini juga kali pertama, belum ada pengalaman lah dalam tanda kutip di bidang politik. Mungkin kalau untuk di bidang organisasi, pemirsa opini, Dang Nanda ini, wah sudah malam melintang di dunia organisasi, kepemudaan juga aktif. Nah, apa yang seorang Dang Nanda bisa utarakan nih? Mungkin pada saat itu di keluarga mungkin, atau juga di teman-teman sepermainan, sepergaulan yang ngomong, nantilah dulu, belum saatnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya waktu saya disuruh merumput itu kan orang tua saya kan nggak tahu. Nah, jadi ini cerita seminggu sebelum almarhum ibu meninggal, waktu itu ibu manggil saya. Nah, bahasa dusunnya kan, kabar ini tidak jadi Dio. Kau ini tidak jadi apa. Bu, aku ini lagi calon. Itu ibu ketawa seminggu sebelum itu. Nah, ibu kau jadi DPR itu masih bingung, tidak terbayang karena keluarga kami itu semuanya hampir PNS. Hampir dari datuk semua itu hampir PNS. Ibu tidak terbayang, apalagi kalau cita-cita kau misalnya kan jadi wakil presiden itu sampai tidak terbayang aku gitu kan. Jadi underestimate itu bukan lagi dengan kawan-kawan. Bahasanya kan dari sang ibu. Tetapi wajar, itu kan keresahan orang tua, dia menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses. Nah, kawan-kawan dari politisi lain, ya saya ini memang dulu dianggap tidak menang, gitu kan. Pertama, secara logistik saya kurang, secara jaringan saya kurang. Tetapi orang malah mikirnya yang lain yang menang, yang PDI dapil saya. Tapi waktu itu memang saya tahu bahwa kekuatan anak muda itu luar biasa. Jadi kalau calon dewan yang lain waktu itu kampanye dari jam 8 sampai jam 5 sore, kami jam 10 sampai jam 3 malam. Jadi kami balik kan, kena anak muda terus kan. Muda yang hobi begadang. Iya. Dan juga saya dengan kawan-kawan saya
dengan kawan-kawan yang mohon maaf yang nakal, yang ini kami kawani. Jadi aku bilang kalau memang ada orang alim yang di parlemen, ada orang ini, kita buat orang seperti kita ini ada. Itulah suara anak muda meledak di kami. Merasa terwakilkan. Terwakilkan orang-orang yang termarginal ini tadi. Oke. Jadi memang dari anak muda otomatis seperti kampanye pada saat itu juga ke anak-anak muda. Anak muda. Biar mereka merasa, ada wakil kami. Betul. Yang katakan bahasa Seluma itu ata-ata dusun itu kami kawani lah. Oke. Jadi seperti itu. Malahan underestimate itu bukan dari orang lain. Dari almarhumah sang ibu pada saat itu juga meng-underestimate. Karena memang yang cerita dengan Anda tadi tidak ada riwayatnya, dari background dari keluarga. Betul. Mungkin dari sepupu segala macam, om segala macam, tidak ada yang di dunia politik, apalagi untuk di anggota dewan. Wah, menjadi satu-satunya nih orang pertama di satu keluarga gitu. Bisa juga jadi motivasi untuk keponakan-keponakan yang lainnya. Insya Allah. Oke, dan Nanda, obrolan kita tahan dulu. Dan Anda yang pastinya pemirsa opini jangan kemana-mana, obrolan pas di sini akan segera kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini.